Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bahaya merokok bagi kesehatan sudah sering disebutkan dalam berbagai pembahasan. Ya, merokok dapat berbahaya bagi kesehatan Anda dan menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif, hingga stroke. Jika Anda sedang mencari motivasi untuk berhenti merokok maupun ingin tahu bahaya di balik kebiasaan yang satu ini, nah, berikut ini adalah ulasan tentang bahaya merokok versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, berisiko kena kanker. Dilansir dari laman Center for Disease Control and Prevention, rokok menjadi 90% penyebab kematian akibat kanker paru-paru. Bukan hanya kanker paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya seperti mulut, laring atau kotak suara, faring tenggorokan, kerongkongan, ginjal, serviks, hati, kandung kemih, pankreas, perut, dan kolon atau usus 12 jari. Ketika sel-sel tubuh terpapar asap rokok, saat itu pula sel dalam bahaya. Jenis rokok apapun yang Anda isap, risiko kanker tak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, dampak merokok sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh karena bisa rusak secara perlahan-lahan. Kedua, risiko diabetes. Diabetes adalah salah satu bahaya kesehatan yang bisa muncul akibat merokok. Bahkan perokok aktif berisiko 30-40% lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Ini karena nikotin di dalam rokok membuat kadar gula darah menjadi terlalu naik atau terlalu turun. Selain itu, nikotin mengubah proses kimia dalam sel sehingga tidak bisa merespon insulin. Kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Saat resistensi insulin terjadi, kadar gula darah di dalam tubuh bisa terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan hormon insulin bertugas membantu tubuh untuk menyerap glukosa. Terganggunya insulin akibat merokok membuat kadar gula darah juga tidak stabil. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan komplikasi diabetes seperti masalah jantung, kerusakan ginjal, saraf, dan juga mata. Yang ketiga, sistem imun melemah. Asap rokok mengandung tar dan zat kimia lain yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah, bagian ini tidak bisa bekerja maksimal untuk melawan infeksi yang masuk. Hal ini membuat Anda lebih rentan terkena berbagai penyakit, bahkan yang ringan sekalipun. Melemahnya sistem kekebalan tubuh juga membuat Anda menjadi lebih rentan terkena penyakit autoimun seperti reumatoid, artritis, atau rematik. Penyakit ini menyerang sendi tulang, tangan, dan kaki. Jika tidak segera diobati, penyakit ini bisa menyebabkan keropos tulang dan kelainan bentuk sendi. Yang keempat, penyakit mata dan gangguan penglihatan. Menurut National Eye Institute, merokok bisa meningkatkan risiko degenerasi makula hingga 2 kali lipat pada orang berusia di atas 65 tahun. Degenerasi makula adalah kondisi saat makula atau titik kecil di dekat pusat retina mengalami kerusakan. Padahal, area ini bertugas membuat Anda bisa melihat benda yang ada lurus di depan. Meski tak menyebabkan kebutaan total, degenerasi makula membuat kemampuan penglihatan utama Anda menjadi terganggu. Akibatnya, Anda akan sulit untuk melihat wajah seseorang, mengemudi, membaca, menulis, atau melakukan pekerjaan rumah. Rokok juga bahaya untuk mata karena saat Anda memiliki diabetes, penyakit katarak, atau glaukoma, jadi komplikasi yang rentan menyerang penglihatan Anda. Selain itu, penderita diabetes yang merokok berisiko lebih cepat terkena retinopati diabetik yang bisa menyebabkan kebutaan. Yang kelima, luka jadi susah kering. Nutrisi, mineral, dan oksigen semuanya disuplai ke jaringan melalui aliran darah. Sayangnya, nikotin menyebabkan pembuluh darah mengencang sehingga bisa menurunkan nutrisi yang disuplai ke luka.
Akibatnya, luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Penyembuhan yang lebih lambat ini meningkatkan risiko infeksi setelah cedera atau operasi. Hal ini tentu berbahaya karena bakteri atau virus bisa masuk dan menginfeksi tubuh. Yang keenam, penyakit gigi dan mulut. Orang yang merokok berisiko 2 kali lipat terkena penyakit gusi. Jika Anda mengisap terlalu banyak rokok dalam sehari, risiko penyakit ini pun dapat meningkat tajam. Penyakit gusi atau yang disebut dengan periodontitis adalah infeksi gusi yang bisa menghancurkan tulang penopang gigi. Periodontitis jadi salah satu penyebab utama tanggalnya gigi pada orang dewasa. Berbagai gejala yang biasanya muncul saat seseorang terkena penyakit gusi yaitu gusi yang bengkak dan lunak, gusi berdarah saat sakit gigi, gigi tanggal atau copot, dan gigi sensitif. Di sisi lain, merokok bisa menodai gigi. Biasanya, perokok berat memiliki noda kuning atau coklat di gigi bagian depan, terutama di tengah. Ini karena area gigi tersebut, maksud kami, merupakan bagian di mana rokok biasanya menempel saat dihisap. Yang ketujuh, gangguan indera pengecap dan penciuman. Racun rokok membuat sensitivitas lidah sebagai indera pengecap dan hidung sebagai pencium menurun. Akibatnya, para perokok aktif biasanya tidak bisa mencium bau atau rasa makanan secara maksimal sehingga nafsu makannya kerap berkurang. Namun, hal ini tidak akan berlangsung selamanya atau permanen. Ketika Anda berhenti merokok, kemampuan ini pun akan kembali dengan sendirinya. Yang kedelapan, penyakit kardiovaskular. Merokok sangat berbahaya karena bisa merusak seluruh sistem kardiovaskular Anda. Nikotin bisa membuat pembuluh darah mengencang yang kemudian membatasi aliran darah. Seiring berjalannya waktu, penyempitan akan terjadi bersamaan dengan kerusakan pada pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan penyakit arteri perifer. Bahaya merokok lainnya untuk kardiovaskular yaitu meningkatkan tekanan darah, melemahkan dinding pembuluh darah, dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Hal ini membuat risiko stroke dan jantung koroner meningkat jauh lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Bahkan, orang yang merokok kurang dari 5 batang sehari juga bisa memiliki tanda-tanda awal penyakit kardiovaskular. Yang kesembilan, masalah sistem pernafasan. Asap rokok adalah zat yang bisa merusak paru-paru dan sistem pernafasan secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, kerusakan ini bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang tidak dapat disembuhkan. Semakin lama dan banyak puntung rokok yang dihisap, risiko PPOK juga semakin meningkat. Ini karena merokok memang menjadi penyebab PPOK yang paling umum. Munculnya suara-suara di dada seperti mengi, berderak, atau bersiul merupakan tanda awal PPOK. Sesak nafas dan batuk berlendir juga jadi gejala yang tidak bisa disepelekan. Pada kondisi yang parah, PPOK membuat penderitanya terengah-engah seolah-olah mereka sedang tenggelam di dalam air. Yang ke-10, masalah pada kulit, rambut, dan kuku. Perubahan kulit jadi salah satu gejala yang kerap muncul pada perokok. Zat dalam asap tembakau ini bisa mengubah struktur kulit bagian dalam. Hal ini membuat risiko kanker karsinoma sel squamosa meningkat tajam terutama pada bibir. Selain itu, perokok biasanya mengalami penuaan dini seperti kulit yang lebih cepat keriput. Orang yang merokok juga lebih rentan terkena infeksi kuku jamur. Infeksi jamur membuat kuku menjadi rapuh dan tak sekuat biasanya. Perokok berat juga biasanya memiliki kuku yang berwarna kuning akibat terlalu sering memegang rokok. Kondisi ini tentu membuat tampilan kuku menjadi terganggu. Perokok juga cenderung berisiko tinggi mengalami kerontokan rambut, kebotakan, dan muncul uban lebih dini. Demikian ulasan tentang bahaya merokok versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.